Pertanyaan munkar dan nakir itu seram. Ditanya nanti kita di alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Sekarang bisa ngejawab, Bu. Sekarang mah bisa, Allahu Rabbi. Tapi kalau di alam kubur mah boro-boro kita bisa ngejawab, baru mendengar ucapannya aja udah ketakutan. Bahkan bonus-bonus dari sholat duha bukan sekedar kita bisa ninggalin dosa, tapi juga Allah akan berikan kelancaran rezeki. Ibu juga rame nggak, Bu? Kalau dagang rame nggak di sini, Bu? Rame. Rame sama siapa? Sama yang ngutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama yang saya hormati Ibu pimpinan pengajian beserta para pengurusnya, mudah-mudahan selalu berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati sahibul bait, tuan rumah sekeluarga. Mudah-mudahan beliau sekeluarga berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di tempat yang mulia ini. Bu, gimana kabarnya, sehat, Bu? Alhamdulillah. Walaupun cuaca hujan, ibu-ibu masih semangat duduk di pengajian. Mudah-mudahan dengan niatnya yang ikhlas, duduknya kita semua di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan membahas kata-kata hikmah dari seorang waliullah, yaitu yang bernama Al-Imam Syaqiq Al-Bakhli. Ibu, di dalam kitab Nashihul Ibad, Imam Syaqiq Al-Bakhli, beliau mengutarakan 5 perkara. 5 perkara ini adalah 5 hal yang sangat penting bagi orang yang pengen kemuliaan dunia wal akhirah. Nah, jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu, pengen nggak bahagia dunia akhirat? Pengen. Nah, yang pertama, Imam Syaqiq Al-Bakhli mengatakan, bagi orang yang pengen meninggalkan kemaksiatan tapi sulit. Masih ada misalkan di kita nih, Bu, nih, kita ini masih senang ninggalin sholat, pengen tahu amalannya apa, gimana caranya biar bisa istiqomah sholat, biar bisa istiqomah ngaji, biar bisa istiqomah zikir. Pokoknya pengen punya amalan yang bisa membuat kita ini 100% ninggalin maksiat. Mau nggak, Bu? Nah, Imam Syaqiq Al-Bakhli beliau mengatakan, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Kami mencari 5 perkara, menemukan dalam 5 perkara. Yang pertama menurut beliau, talabna, kami mencari, yaitu tarkad dzunub, meninggalkan dosa. Gimana ya caranya ninggalin dosa? Amalan apa yang bisa membuat saya bisa ninggalin dosa? Ternyata kata beliau, Bu, amalan yang bisa membuat kita meninggalkan dosa 100%, fawajadnahu fi sholatid duha, aku menemukannya dalam sholat duha. Bu, ternyata sholat duha bukan sekedar untuk menarik rezeki doang. Kalau ibu istiqomah nih, Bu, tiap hari nggak usah banyak-banyak, Bu, 2 rakaat sholat duha, istiqomah kurang lebih sampai 40 hari, itu insya Allah berkah dari sholat duha. Ibu nggak bakalan di seumur hidupnya berani ninggalin kewajiban kepada Allah. Dalam artian ibu bakal mendapatkan tarkad dzunub, yaitu bisa meninggalkan dosa. Yang biasanya nih, Bu, nih, orang kalau udah rajin sholat duha sampai 40 hari, pertama
dia akan merasakan kenikmatan ibadah. Kedua, dia akan merasakan yang biasanya nunda-nunda sholat zuhurnya bu, biasanya sholat zuhurnya jam 1, jam 2, nanti mah nggak mau, pengennya selalu tepat waktu. Orang yang suka rajin sholat duha nih bu, yang biasanya ninggalin sholat, malah sekarang malah nggak berani ninggalin sholat. Dan yang udah bisa rajin sholat, lalu dia sholat duhanya istiqomah, biasanya dia sholat sendiri, malah bisa berjamaah. Itu berkah dari sholat duha, bu. Bahkan bonus-bonus dari sholat duha bukan sekedar kita bisa ninggalin dosa, tapi juga Allah akan berikan kelancaran rezeki. Di sini ada pedagang, ada yang dagang ibu ada. Nah, yang pedagang insya Allah kalau rajin sholat duha itu yang yang belinya bakalan rame. Insya Allah rame ya bu. Ibu juga rame nggak bu? Kalau dagang rame nggak di sini bu? Rame sama siapa? Sama yang ngutang. Nah makanya bu, insya Allah dengan berkah duha rezeki ibu akan dilancarin. Gak usah banyak-banyak ya bu ya. Silahkan 2 rakaat, mau 4 rakaat yang gak apa-apa, mau 8 rakaat juga gak apa-apa. Tapi istiqomah, amalkan kurang lebih berapa hari bu? 40 hari. Maka kalau ibu bisa melaksanakan sholat duha kurang lebih dari 40 hari, insya Allah ibu akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Seumur hidup ibu gak bakalan berani yaitu berbuat maksiat kepada Allah, dan ibu berani dalam artian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dosa atau yang haram. Nah itu berkah dari sholat duha yang pertama. Yang kedua, kata beliau mengatakan barang siapa wa tolabna, kami mencari ibu, yaitu tentang kemuliaan mana ya teh? Nah, wa talabna dia al kubur. Aku mencari kemuliaan alam kubur. Kata Imam Syakik Al-Bahli, siapa yang pengen mendapatkan kemuliaan di alam kubur, bu? Di alam kubur itu kata siapa gelap? Enggak. Bagi orang yang rajin beramal mah enggak gelap. Bagi orang yang rajin ngaji mah enggak gelap. Nah, siapa yang pengen alam kuburnya bercahaya, fawajadnahu fi sholatil lail, maka kami menemukan ada di sholat tahajud. Ibu, kalau ibu pengen nanti di alam kubur, di mana di alam kubur tersebut kuburannya jadi lega, kuburannya terang benderang, ternyata kata ulama beliau mengatakan kuncinya ada di sholat tahajud. Sama bu, nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja istiqomah tiap hari, 2 rakaat. Bu, kalau tahajud itu syaratnya mesti bobok dulu ya, walaupun hanya 5 menit. Kalau nggak bobok dulu itu namanya sholat hajat. Ibu pengen nih sholat malam, tapi nggak tidur. Nah, ganti dari sholat tahajud namanya sholat hajat. Atau sholat witir, atau sholat sunat mutlak. Silahkan ibu, yang penting sholat di malam hari 2 rakaat, Masya Allah. Itu berkahnya bu, bisa menerangi alam kubur. Yang mana dikatakan orang yang gak pernah sholat, yang gak pernah ngaji, yang gak pernah ibadah, bakal disiksa di alam kuburnya. Tapi beda bagi orang-orang yang rajin sholat tahajud, akan mendapatkan kemuliaan, kuburannya jadi lega, kuburannya jadi terang benderang, nggak bakalan sepi, rame kuburannya. Dengan apa? Dengan amal ibadah yang ibu lakukan. Maka kalau ibu pengen kemuliaan di alam kubur, kunci yang kedua yaitu adalah sholat tahajud. Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kata beliau, wa talabna jawaba munkar wa nakir. Kami mencari amalan yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Bu, pertanyaan munkar dan nakir itu serem. Ditanya nanti kita di alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Sekarang bisa ngejawab bu, sekarang mah bisa, Allahu Rabbi. Tapi kalau di alam kubur mah boro-boro kita bisa ngejawab, baru mendengar ucapannya aja udah ketakutan. Serem malaikat munkar dan nakir bu. Nanyanya dengan tegas, man rabbuka, siapa Tuhanmu?
Kita kalau misalkan nggak ada ibadahnya di dunia, nggak ada amal baiknya, nggak bakalan bisa ngejawab tuh Bu, walaupun jago bahasa Arabnya. Beliau Imam Syakik Al-Bahli mengatakan, kami mencari amalan yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Ternyata kami temukan ada dalam membaca Al-Qur'an. Tadi ibu baca Quran gak Bu? Baca. Yasin ibu yang ngejawab tuh pertanyaan munkar dan nakir. Bu, Waqiah ibu yang menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Maka kalau pengen ibu nanti menjawab pertanyaan munkar dan nakirnya lancar, sekarang di dunia kita harus rajin baca Al-Quran. Nah jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan ibu kita nih, sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Beliau Bu menghatamkan Al-Quran itu bisa sampai sehari, nggak kebayang bacanya gimana. Ya Bu ya, bisa sampai sehari membaca Al-Quran itu sampai tamat. Bahkan dikatakan pernah Abu Bakar As-Siddiq Bu sholat tahajud 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Quran dari Fatihah sampai surat Al-Kahfi. Rakaat kedua dari Al-Kahfi dibaca sampai An-Nas. Luar biasa, 2 rakaat doang Al-Quran tamat dibaca. Itu tahajudnya para sahabat Nabi. Lah kita mah Bu, kita mah baca Quran ketemunya seminggu sekali doang, benar nggak Bu? Ya, Masya Allah. Kata ibu boro-boro setamatan Al-Quran bisanya cuma kulhu doang, nggak apa-apa Bu. Ibu, nih khusus amalan bagi orang yang malas, istilah kita mah yang ngedul ya Bu ya. Ada nih. Itu kalau ibu baca kul huwallahu ahad 3 kali, itu pahalanya sama setamatan Al-Quran. Nanti ibu kalau pengen misalkan sehari tamat Al-Quran pahala, gampang, tinggal baca apa Bu? Berapa kali tuh? 3 kali doang. Insya Allah ibu udah dapat pahala setamatan Al-Quran. Nanti di akhirat diberi buku catatan amal, kaget ibu. Ya Allah, ini kok banyak pahala hafal tamat Al-Quran. Ternyata itu berkah ibu membaca kul huwallahu ahad berapa kali Bu? 3 kali. Enak gak kita mah Bu? Enak gak? Enak, 3 kali tapi pahalanya setamatan Al-Quran. Nah ibu kalau pengen lagi nih amalan dari Nabi, ibu cukup hanya membaca kul huwallahu ahad. Berapa tuh? 200.000. Berapa Bu? 200.000 ibu baca. Maka insya Allah Bu dikatakan oleh Rasul, orang yang membaca 200.000 kul huwallahu ahad, maka jasadnya akan diharamkan masuk ke dalam api neraka. 200.000. Itu ibu siapin batu aja ya Bu ya. 1, misalkan baca kul huwallahu ahad 1, 200.000 bisa kebangun rumah tuh ya Bu ya. Ya Bu? Bu, batu bata. Nah jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan kalau ibu mau ngamalin seumur hidup, ibu amalin tuh baca kul huwallahu ahad 200.000, tubuh ibu diharamkan masuk ke dalam api neraka. Makanya di sini dikatakan kalau pengen bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, dari sekarang kita harus rajin membaca Al-Quran. Nah jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekarang yang keempat, Watolabna uburas sirat, barang siapa yang mencari yaitu kemuliaan biar bisa lancar melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Ibu, itu kita pasti bakal ngalamin tuh, ngelewatin jembatan Sirotol Mustaqim yang dikatakan dalam kitab panjangnya luar biasa Bu. Nanjaknya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, tajamnya luar biasa, lebih tajam daripada rambut di belah 7, saking tajamnya luar biasa. Dan itu yang lewatin jembatan Sirotol Mustaqim beda-beda. Ada yang istilahnya seperti kilat, set, tahu-tahu ada di surga. Ada yang seperti kuda, tahu-tahu di pintu surga. Ada yang seperti burung, tahu-tahu ada di situ. Ada yang lari, ada yang jalan, ada yang ngesot, ada yang baru nempel jembatan doang, tek, udah jatuh ke jurang neraka. Bu, kita mau nggak nih selamat melewati jembatan Sirotol Mustaqim? Mau. Beliau mengatakan, "Fawajadnahu fis-shaumi was-shadaqah", maka kami menemukan yaitu ada di amalan puasa dan sedekah. Apa katanya Bu? Puasa dan
sodako. Ternyata puasa ibu tuh bukan yang wajib, Bu. Itu mau udah kepastian. Senin Kemis ibu tuh. Puasa-puasa sunnah yang lainnya. Nah ternyata, Bu, dengan puasa tersebut itu bisa menghantarkan kita memperlancar melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan juga sodako ibu. Nanti ada beda-beda. Ada orang yang mau melewati jembatan Shiratal Mustaqim, udah mau kelelap, udah mau celaka, diselamatkan dengan sedekahnya. Dengan enteh ini nih yang ibu sedekahin setiap ngaji, Masya Allah, ini nih yang bakal memperlancar jembatan kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Ibu misalkan pernah sodako cau, pernah sedekah apa tuh pisang ya Bu ya, pernah sodako bakakak di mana, di Muludan. Nanti insya Allah ibu tuh di jembatan Shiratal Mustaqim, orang mau naik domba ya Bu ya, naik kuda ibu naik bakakak. Ya maksudnya diselamatkan oleh sodakonya ibu. Nah Masya Allah. Jadi inilah Bu perkataan dari waliullah Al-Imam Syakik Al-Bahli. Yuk yang pengen selamat di jembatan Shiratal Mustaqim, rajin-rajin puasa dan rajin-rajin sodako. Dan yang terakhir Bu, wa talabna dillal arsy, kami mencari yaitu pengen selamat di mana? Di aras. Di aras itu Bu maksudnya nanti setelah kiamat, nanti kan kita dibangkitkan menuju padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ratanya luar biasa, yang mana dikatakan matahari Bu kurang lebih cuma sejengkali dengan kepala kita. Gak kebayang panasnya luar biasa itu. Dan juga ibu Masya Allah, ternyata nanti di padang mahsyar itu manusia beda-beda, keringatnya aja beda-beda, tergantung amal ibadah di dunia. Ada yang keringatnya yaitu semata kaki, ada yang keringatnya selutut, ada yang sepusar, ada yang seleher, ada yang sampai kelep. Dan itu masing-masing tergantung amal ibadahnya. Nggak bakalan gini, gua nih kelelep mau pindah ke tempat yang deet, nggak bisa. Tetap masing-masingnya itu. Nah ibu, kita itu di situ nanti kekelapakan, mencari iuh-iuhan, mencari perlindungan karena panasnya luar biasa di padang mahsyar. Nah beliau mengatakan siapa yang pengen nanti selamat di padang mahsyar, fawajadnahu fil khalwati, maka aku menemukannya ada dalam kejuhudan dalam urusan dunia. Jadi jangan terlalu cinta sama dunia Bu kalau pengen selamat di padang mahsyar ya Bu ya. Jangan terlalu cinta sama ya, bukan kita nggak butuh sama dunia, kita butuh sama dunia tapi diniatkan untuk ibadah, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk bangga-banggaan. Niatkanlah ibu usaha nyari duit dan sebagainya, yaitu untuk bekal ibadah. Dan harta ibu, hati yang merasa cukup, hati yang zuhud, itulah yang bisa menyelamatkan ibu nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kesimpulannya Bu, kalau ibu pengen bisa meninggalkan kemaksiatan, caranya rajin sholat duha. Yang kedua, kalau kita ibu pengen bisa mendapatkan terang di alam kuburnya, maka amalan yang kedua yaitu sholat tahajud. Yang ketiga Bu, kalau ibu pengen yaitu bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, yaitu rajin baca Al-Quran. Dan yang keempat, yang pengen selamat di jembatan Shiratal Mustaqim, maka harus rajin puasa dan juga sodakoh. Dan terakhir, pengen selamat di padang mahsyar, maka harus punya sifat juhud, jangan hubud dunia, jangan cinta terhadap dunia. Nah jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk ibadah, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pengajian ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan amalan-amalan tadi yang diungkapkan oleh Imam Syakik Al-Bahli dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.